فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita telah mengambil pembahasan tentang tawalli yaumaz zah. Yang dimaksud apa dengan tawalli yaumaz zah? Indak ya Sakif. Melarikan diri dari medan perang. Hukumnya apa? Kafir. Hukumnya apa? Indaka raga haram, termasuk dalam dosa besar. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mubiqat. Dikecualikan dua keadaan, apa itu? Akbar. Yang pertama, apabila dia melarikan diri atau mundur untuk mengatur siasat. Yang kedua, untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lain. Ini dua kondisi yang dikecualikan. Illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Kemudian di sana ada kondisi kaum muslimin diberi uzur untuk lari mundur, yaitu kapan, Jabir? Ketika musuh jumlahnya kalau 2 kali lipat masih harus bersabar. Lebih dari 2 kali lipat. Nah, apabila jumlah musuh lebih dari 2 kali lipat kaum muslimin, maka ini sudah keluar dari hal yang diperintahkan untuk kaum muslimin bersabar dalam menghadapinya, sehingga mereka boleh untuk mundur. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Wa qala Syekh rahimahullahu taala wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Qadhf yaitu menuduh. Al muhsanat yaitu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Al ghafilat yaitu mereka-mereka yang tidak terbetik dalam benak mereka untuk berbuat zina. Al-mu'minat yaitu wanita-wanita yang beriman. Nah, menuduh wanita yang beriman yang menjaga kehormatan dengan perzinaan termasuk dalam dosa besar. Ay wa minal mubiqati al-muhlikati al-qadhf. Termasuk di antara hal yang membinasakan adalah al-qadhf, yaitu menuduh orang lain dengan tuduhan apa? Zina. Baik. Wal qadhfu bimakna ar-ramyu. Ini makna asalnya, kawan. Qadhfu itu bermakna apa? Melempar. Ya, qadhf makna asalnya adalah melempar. Wal muradu bihi huna ar-ramyu biz-zina. Dan yang dimaksud dengan al-qadhf di sini adalah melempar tuduhan dengan perzinaan.
yaitu melempar tuduhan kepada orang lain bahwasanya dia berzina. Dan perkara ini tidak remeh, kawan. Tidak boleh seorang bermudah-mudahan, fulan zina, ngapain lagi kalau tidak zina. Nah, tuduhan-tuduhan seperti itu padahal tidak melihat langsung, ini tidak boleh. Baik. Wal muhsanatu huna al-harair. Yang dimaksud dengan muhsanat di sini adalah apa? Al-harair, yaitu wanita-wanita merdeka, bukan wanita budak. Waqila al-afifatu 'aniz zina, dan dikatakan juga dari makna al-muhsanat yaitu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari berbuat zina. Wal ghafilat hunnal afifatu 'aniz zina al-ba'idatu anhu. Yang dimaksud dengan al-ghafilat yaitu mereka-mereka yang menjaga diri dari zina dan jauh darinya. Jadi jauh dari perbuatan zina, allati la yakhturu ala balihin hadzal amr, yaitu orang-orang yang tidak terbetik dalam benak mereka perkara ini, karena artinya bersih, tidak terbetik yang namanya zina, enggak kepikir nama zina kok dituduh zina. Ini al-ghafilat. Al-mu'minat ihtirazan minal kafirat, ya. Wanita-wanita yang beriman untuk mengeluarkan wanita-wanita kafir. Adapun wanita-wanita kafir, mereka bukan wanita-wanita yang menjaga kehormatan, itu jelas. Faman qadhafa imra'atan hadhihi sifatuha wa lam yakumil bayyinatu ala sidqih faqad irtabaka kabiratan min kaba'irudz dzunub wa mubiqatan wa muhlikatan. Sehingga siapa saja yang menuduh seorang wanita yang sifatnya seperti ini, apa saja sifatnya tadi? Dia wanita merdeka, menjaga kehormatannya dari zina, tidak terbetik dalam benaknya untuk berzina, kemudian mereka wanita-wanita beriman, dituduh dengan zina seperti ini dan tidak tegak bayinah atas kebenaran tuduhan, maka sungguh dia telah terjatuh dalam dosa besar dan dosa yang membinasakan. Wa yatarattabu ala dzalika khamsu 'uqubat, dan tuduhan seperti itu, akhwan, nah, ada konsekuensi padanya 5 hukuman. Jadi orang nuduh orang lain dengan zina itu tanpa ada bukti, itu padanya 5 hukuman. Al-ula, hukuman pertama, yuqamu alaihi al-haddu wa huwa 80 jaldah. Yang pertama ditegakkan atas penuduh ini, ditegakkan atas penuduh hukum had. Apa hukum had bagi orang yang menuduh? Yaitu 80 jaldah. Apa maknanya? Hamzah. 80 jaldah. Delapan 80 kali cambukan. Ats-tsaniyatu la tuqbal lahu syahadatun abada. Hukuman kedua, persaksiannya selama-lamanya tidak diterima. Lihat, karena dia telah banyak menuduh, kalau dia menuduh tanpa hak pada perkara yang besar seperti ini. Nah, di antara hukumannya apa? Enggak diterima selama-lamanya persaksiannya. Ats-tsalitsah, hukuman ketiga, wa yakunu fasiqan bidzalik. Dia menjadi seorang fasik dengan sebab itu. Ar-rabi'ah al-la'nu fid dunya wal akhirah, terancam dengan laknat di dunia dan di akhirat. Al-khamisah al-azabul azim, terancam dengan azab yang besar. Ini 5 ancaman. Menunjukkan perkaranya tidak ringan. Kalaulah di dunia tidak ditegakkan hukum had, maka di sana lebih ngeri lagi, ya kan? Karena apa? Hukum had itu di dunia untuk menjadi penebus. Nah, dengan dijatuhinya hukum had ini bisa menggugurkan dosa
bagi yang betul-betul mau bertobat dengannya. Dalil untuk hal ini tentang 5 ancaman ini, qala Allah Ta'ala innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim. Sungguhnya orang-orang yang menuduh dengan perzinaan wanita-wanita yang merdeka, yang menjaga kehormatannya, yang beriman, mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Wa yaqulu Allahu 'azza wa jalla walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang menuduh wanita merdeka yang menjaga kehormatannya dengan zina, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Ini hukuman berikutnya. Tayyib, dihukum had 80 cambukan. Kapan? Kalau menuduh tanpa mendatangkan saksi. Dan dari ayat ini juga kita ketahui saksi yang dibutuhkan berapa? 4. Melebihi kebiasaan saksi-saksi dalam perkara-perkara, kawan. Kebanyakan saksi cukup berapa? Kebanyakan saksi cukup berapa? 2 cukup. Tapi dalam masalah zina ini harus 4. Kapan saja dari 4 itu kemudian ada yang ragu, maka tidak diterima semuanya. Misalnya ini 4 orang sudah maju ke hakim untuk mengatakan si fulan berzina. Kemudian masing-masing dipanggil, diinterogasi, betul-betul tidak melihat, betul melihat. Betul. Kemudian yang satu lagi enggak terlalu jelas. Nah, yang lainnya dicambuk. Nah, kenapa? Karena dengan keraguan 1 dari 4 itu berarti saksinya genap 4 enggak? Enggak genap. Maka cambuk 80 kali. Jadi harus 4 orang ini betul-betul yakin. Yakin seperti apa? Melihat matahari di siang bolong. Nah, kalau cuman aku lihat mereka masuk hotel, nah belum cukup. Nah, saya tidak boleh dengan sekedar itu melihat masuk hotel, nah kemudian menuduh zina, kecuali kalau betul-betul melihatnya. Makanya perkara ini sulit. Perkara untuk menetapkan isbat perzinaan secara jelas tanpa pengakuan ini sulit. Makanya kalau kita perhatikan hukum rajam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang terjadi berdasarkan apa? Berdasarkan pengakuan, ngaku sendiri. Karena ingin disucikan, datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, tohirni ya Rasulullah, sucikan aku, karena sudah merasa sangat kotor. Nah, ini dosa di antara dosa yang menjadikan seorang merasa sangat kotor kalau fitrahnya masih benar. Dosa yang menjijikkan. Nah, yang pada masa sekarang manusia sudah tidak malu-malu lagi untuk melakukannya. Baik, wal'iyadu billah. Makanya banyak-banyak kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang bisa menjerumuskan perkara tersebut. Karena ini diantara target orang-orang kafir di tengah-tengah pemuda kaum muslimin dan pemudinya untuk menyebarluaskan zina. Nah, terkait masalah orang-orang yang menuduh zina tanpa 4 orang saksi, maka hukum hadnya adalah dicambuk 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Kemudian akibat berikutnya, jangan kalian terima persaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka ini adalah orang-orang fasik, dihukumi fasik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Ini yang dikecualikan untuk bisa keluar dari ancaman tersebut, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu wa aslahu, dan membuat perbaikan. Kenapa? Ada 2 hal yang dituntut. Pertama, taubat
memohon ampunan kepada Allah dengan menyesali, berhenti dan mencabut diri. Kemudian syarat berikutnya islah, karena ini berkaitan dengan kehormatan orang lain, dia harus memperbaiki. Dia telah mencemarkan nama baik orang. Dan ini juga penting, banyak manusia ketika mengatakan si fulan demikian, kemudian tuduhannya salah. Kemudian enak saja sekedar saya rujuk tuduhannya salah, tidak benar. Ini butuh islah yang benar. Namanya islah yaitu apa? Memperbaiki sehingga jadi baik. Yang dulunya dia rusak jadi bagus. Seperti orang memperbaiki mesin. Tadinya mesin sudah rusak, memperbaiki sehingga bisa dipakai lagi, bukan cuma sekedar ngomong di medsos, saya minta maaf, minta uzur kemarin keliru menuduh si fulan demikian. Cukup enggak? Cuma sekedar gini? Belum. Butuh dia islah, yaitu mengupayakan perbaikan sehingga nama orang ini betul-betul menjadi baik lagi. Yang dulu telah dia rusak, kemudian dia mengupayakan menjadi baik lagi. Dan ini sulit atau mudah? Sulit. Apalagi perkara yang sudah tersebar. Apalagi zaman sekarang, kawan. Mungkin kita mau perbaiki kepada teman-teman yang kita kenal dekat. Saya salah, si fulan sebenarnya tidak demikian. Tapi yang lainnya, yang membaca berita misalnya dia sudah sebar di media sosial, berapa orang? Butuh untuk islah yang jujur. Karena islah itu memperbaiki. Taubat dan islah. Makanya tidak boleh bermudah-mudahan terkait kehormatan orang lain, kita menuduh baik dengan zina atau tuduhan di bawah itu. Wa hadzal istithna'u la yashmalu awwalal jumal bil ittifaq, dan pengecualian ini tidaklah mencakup awal kalimat berdasarkan kesepakatan para ulama. Apa awal kalimat? Yaitu fajriduhum tamanina jaldah. Walaupun mau tobat, saya tobat, tapi dia sudah terlanjur menuduh dan perkaranya sudah sampai hakim. Mana buktinya? Tidak ada. Saya tobat, saya ralat. Boleh tidak? Tidak boleh. Kalau sudah sampai hakim, didengar hakim dia menuduh, cambuk 80 kali. Ini. Jadi pengecualian ketika mereka bertobat dan berbuat islah itu untuk hukuman selain apa? Hukum had di dunia. Wa yashmalu akhiral jumali bil ittifaq, dan mencakup akhir kalimat berdasarkan kesepakatan para ulama, yaitu akhir kalimat wa ulaika humul fasikun. Kenapa? Karena keluar dari kefasikan dengan dia bertobat. Wa yashmalu wa ikhtalafal ulama fil jumlati tsaniyah wa hiya qabulu syahadah, dan terjadi khilaf tentang apa? Tentang kalimat yang kedua, yaitu diterimanya persaksian lagi. Apakah setelah taubat persaksiannya diterima lagi? Ini terjadi khilaf. Berarti taubat ini, kawan, taubat dan islah ini bermanfaat untuk apa? Untuk keluar dari hukum fasik. Demikian pula untuk bisa terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan laknatnya. Adapun hukum di dunia berupa hukum had, maka tetap ditegakkan walaupun dia bertobat apabila sudah sampai ke hakim. Kalau belum sampai ke hakim, maka perkaranya lebih mudah, akhwan. Jadi kalau belum sampai ke hakim dia tobat, maka apa? Tidak perlu, tidak ditegakkan hukum had. Sebagaimana pula misalnya pencuri, akhwan. Mencuri barang yang mencapai nisab. Sehingga kalau sampai ke hakim ketangkap di potong tangan. Ketangkap, tapi perkaranya belum dilaporkan hakim. Ketangkap orang baik, tangkap, nasihati. Kembalikan yang kamu curi, minta maaf pada yang dicuri. Bertobat. Iya, akhirnya dia menerima nasihat, dikembalikan, minta maaf. Cukup belum? Cukup, karena belum sampai ke hakim.
Tapi kalau sudah terlanjur yang yang dicuri barangnya, langsung telepon hakim, telepon umara. Ini pencuri, mencuri barangku sekian-sekian, sampai ke sana. Kemudian dia, tolonglah kita damai saja. Saya kembalikan barangnya, bahkan tak tambahi agar tidak dipotong tangan. Bisa enggak? Tidak bisa, karena sudah sampai ke hakim. Kalau sudah sampai ke hakim, ya potong tangan. Ini mengenai hukum hadd. Jadi harus dibedakan. Kalau tobat antara dia dengan hak Allah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan masalah pemaafan dari orang yang dituduh. Tapi kalau hukum hadd kaitannya dengan umara, dengan para qadhi, para hakim. Qala wa huna masail tata'allaqu bil qadhf, dan di sini ada beberapa permasalahan kaitannya dengan tuduhan zina. Al-ula, yang pertama, anna qadhfa ummahatil mu'minin aula bid-dukhuli fi hadha min kulli muhsanah, la siyama idza 'alimna anna sababa nuzuli hadhihi al-ayati Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, bahwasanya menuduh ummahatul mukminin itu tentunya lebih utama untuk masuk dalam cakupan ayat ini. Cakupan wanita-wanita yang merdeka, yang menjaga kehormatannya. Terlebih lagi apabila kita ketahui bahwasanya sebab turunnya ayat ini kan berkaitan dengan peristiwa yang menimpa Aisyah yang dinamakan peristiwa al-ifk. Peristiwa al-ifku, yaitu tuduhan palsu atas Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau melakukan perbuatan zina. Dan siapa saja meyakini ini, dia terjatuh dalam kekufuran. Faqad ajma'al ulama ala anna man sabbaha ba'da hadha wa ramaha fa innahu kafirun mu'anidun mukadzibun bil Qur'an. Dan para ulama telah bersepakat bahwasanya siapa saja yang mencaci Aisyah setelah ini, yaitu setelah turunnya ayat, dan menuduhnya dengan zina, maka hukumnya kafir. Maka Rafidhah dalam hal ini mereka dihukumi oleh para ulama kafir. Orang-orang Rafidhah di antara keyakinannya menuduh Aisyah berzina. Bahkan pada perayaan mereka membuat simulasi penerapan rajam. Tahu simulasi? Membuat penggambaran penerapan rajam dengan mengubur anjing, kemudian kepalanya dimunculkan seperti orang dirajam, dikubur, ya kan, tinggal kepalanya, kemudian dilempari. Mereka melempari anjing, membayangkan anjing itu adalah Aisyah. Kira-kira sebejat apa orang seperti ini? Kira-kira muslim tidak seperti ini, menganggap ummahatul mukminin yang anjing itu yang dilempari. Makanya kalau seorang muslim kemudian ragu tentang kekafiran Rafidhah, menunjukkan kejahilan terhadap akidah. Orang-orang Rafidhah kafir. Cukup dengan satu ini saja, apalagi yang lainnya. Hukumnya kafir mu'anidun, membangkang, mukadzibun lil Qur'an, mendustakan Al-Qur'an. Wa baqiyatu ummahatil mukminin kadzalik, demikian pula tuduhan kepada ummahatul mukminin yang lain. Menuduh ummahatul mukminin yang lain berzina, ini juga hukumnya kafir. Masalah yang kedua, jumhur ahli ilmi ala anna qadfar rajuli ka qadfil mar'ah. Wa innama khussatil mar'ah li anna al-ghaliba anna al-qadfa yakunu lin nisa'i aktar. Wa qadfal mar'ati ashad. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya tuduhan kepada laki-laki itu hukumnya seperti tuduhan kepada wanita. Hanyalah dikhususkan wanita di sini. Kenapa? Karena mayoritas yang dituduh ini diarahkan kepada wanita. Mayoritas tuduhan itu diarahkan kepada kepada wanita. Kenapa? Tiba-tiba wanita kok hamil. Tapi kalau hamil ada qarinah besar. Misalnya, karena kelemahan mereka. Yang banyak tertuduh dalam hal ini tuduhan perzinahan ya wanita.
Waqad fal mar'ati asyad, dan tuduhan terhadap wanita lebih parah. Nah, li'annahu yastalzimu syakka fi nasabi auladiha min zawjiha. Kenapa? Karena kalau menuduh wanita berarti apa? Berkonsekuensi ragu-ragu tentang nasab anaknya dari suaminya. Ya kan, ini hamil misalnya, ini dituduh zina dengan siapa ini? Bukan saya dituduh zina dengan kehamilan. Ini kan menunjukkan syak, padahal dia sudah bersuami misalnya. Padahal asalnya ya tentunya ini anak suaminya ya kan. Ketika dituduh zina berarti syak terhadap nasab dari anaknya tersebut. Makanya dikhususkan di sini penyebutan yarmunal muhsanat, yang menuduh wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan. Walaupun hukumnya sama seandainya dituduh siapa? Laki-laki. Wa yu'addu hadza qaidan aghlabiyan, dan dikategorikan penyebutan wanita-wanita merdeka ini, wanita-wanita mukminat, itu hanya sekedar apa? Penyebutan berdasarkan mayoritasnya, bukan menjadi pembeda hukum. Hukumnya sama seandainya yang dituduh adalah laki-laki. Ats-tsalitsah hurmatu qadfil mamalik. Masalah ketika berkaitan dengan haramnya menuduh budak berzina. Menuduh budak berzina ini bagaimana keharamannya? Fa fi sahihil Bukhari wa Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qadhafa mamlukahu bizina uqima alaihi al-hadd yaumal qiyamah illa an yakuna kama qala. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang menuduh budaknya dengan perzinaan, maka ditegakkan atasnya hukum had pada hari kiamat, kecuali apabila memang tuduhannya sesuai dengan yang dikatakan. Qala An-Nawawi rahimahullah, fihi isyaratun ila annahu la hadda ala qadhifil 'abdi fid dunya. Di mana mengatakan pada hadis ini isyarat bahwasanya tidak ada hukum had bagi orang yang menuduh budak di dunia. Jadi kalau yang dituduh dengan zina ini adalah budak, maka di dunia tidak ditegakkan had. Ini bedanya. Wa hadza mujma'un alaih. Dan ini disepakati oleh para ulama. Terus hukumannya apa? Lakin yu'azzaru qadhifuh. Hanya saja yang menuduh budak dengan perzinaan itu ditakzir. Apa makna takzir? Takzir itu hukuman yang diserahkan kepada penguasa di bawah hukum had. Apakah dia didenda atau dicambuk 10 kali, yang penting di bawah hukum had 80 kali cambuk, atau dipenjara. Nah, dan yang lainnya sesuai kebijaksanaan penguasa. Li'anna al-'abda laisa bimuhsan sawa'un fihi man huwa kamilur riqi aw fihi syaibatul hurriyah kal mudabbar wal mukatab wa ummil walad. Alasannya kenapa tidak ditegakkan hukum had atas orang yang menuduh budak, dikarenakan budak itu bukan muhsan. Karena muhsan di antara maknanya apa tadi? Wanita yang merdeka atau laki-laki yang merdeka. Dan hukum ini sama apakah dia itu memang betul-betul sempurna budak, jadi budak sempurna 100% dia budak, atau padanya bagian yang merdeka. Karena ada budak itu sebagian merdeka, sebagian budak. Jadi dia satu orang tapi tubuhnya itu kayak dibagi. Bagian tubuhnya dia itu jiwanya, dan yang sebagian merdeka, sebagian masih budak. Seperti mudabbar. Mudabbar itu dimerdekakan kalau sayyidnya sudah meninggal. Mukatab seorang budak yang mau menebus dirinya, Pak. Dia sudah mencicil misalnya untuk merdeka tapi belum sah, maka dia masih budak. Demikian pula ummul walad. Ummul walad ini budak yang digauli oleh tuannya kemudian melahirkan anak tuannya, namanya ummul walad. Intinya berarti menuduh budak ditegakkan hukum had di dunia tidak, hendaknya dzikri tidak. Terus hukumannya apa? Nah, dinamakan hukum apa itu namanya? Hukumnya
ta'zir. Diberi ta'zir, hukuman yang kembali kepada kebijaksanaan penguasa. Lalu hadnya kapan? Hadnya di hari kiamat. Hukum hadnya ditegakkan di hari kiamat kalau tuduhannya batil. Masalah terakhir ar-rabi' man qadhafa rajulan bil liwat. Ini juga tidak remeh. Man qadhafa rajulan bil liwat. Siapa saja yang menuduh seorang laki-laki terjatuh dalam perbuatan liwat, wal iyadu billah, perbuatan sodomi. Perbuatan kaumnya Lut, kaum Nabi Lut yang apa? Laki-laki mendatangi laki-laki. Waliyadzubillah. Dan ini ya kawan, di sebagian tempat dilegalkan pernikahan laki-laki sesama laki-laki, menunjukkan bahwa fitrah sudah melenceng. Nah, kalau menuduh laki-laki berbuat liwat, sawa'an qadhafahu bi annahu fa'ilun aw maf'ulun bih fayuqamu 'ala al-qadhifi al-haddu 80 jaldah. Dzakarahu Ibnu Qudamah. Nah, kalau tidak melihat jangan berani-berani. Baik. Siapa saja menuduh orang lain terjatuh dalam perbuatan liwat, perbuatan sodomi. Nah, baik yang dia tuduh itu tuduh sebagai pelaku, karena dalam liwat itu kan ada dua, pelaku dan apa? Yang jadi korban. Fa'il atau maf'ulun bih. Baik. Nah, dituduh dia pelakunya atau dituduh dia pernah disodomi. Ini sama hukumnya. Nah, menuduh akhwan berarti ditegakkan atas orang yang menuduh hukum had berapa? 80 kali cambukan. Jadi hati-hati. Nah, zakarahu Ibnu Qudamah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Tapi seorang ketika ada qarinah seperti itu, hendaknya apa? Mengingkari tanpa apa? Menetapkan tuduhan, mengingkari untuk menjauhi perbuatan ini, kemudian apa? Dihardik agar meninggalkan perbuatan tersebut, karena ini perbuatan yang sangat menjijikkan. Nah, kecuali kalau memang betul-betul bayyinah tegak atau mengakui sendiri, maka diterapkan padanya apa yang dituduhkan. Dan orang yang berbuat seperti ini, berbuat perbuatan kaum Nabi Lut, laki-laki suka laki-laki kemudian melakukan hubungan dari belakang, wal'iyadzubillah, mereka apa hukumannya apa? Dari Athar Ibn Abbas radhiyallahu anhu, hukumannya paling ngeri, yaitu diterjunkan dari tempat tinggi, setelah sampai di tanah kemudian dilempari batu. Seperti keadaan kaum Nabi Lut dulu, hukumannya diangkat buminya, kemudian dibalik, ditimpakan ke bawah, baru dihujani batu. Nah, maka istimbat ini dari Ibn Abbas untuk hukuman pelaku liwat. Jadi mati, baik yang melakukan maupun yang dilakukan padanya sodomi. Fa'ilnya maupun maf'ulun bihnya sama-sama apa? Dihukum mati. Nah, wal'iyadu billah. Ini 4 masail dalam permasalahan qadzaf, menunjukkan bahayanya masalah qadzaf. Tidak boleh bermudah-mudahan menuduh. Naam. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.